Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Playmobi. Bagaimana nih kabar kalian semua? Kudoakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini gue bakal nyeritain sebalut cerita dari film The Ledge. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan film ini menceritakan tentang petualangan panjat tebing antara dua teman yang berubah menjadi mimpi buruk. Setelah Kelly menangkap pembunuhan sahabatnya di depan kamera, selanjutnya dia menjadi target berikutnya dari sekelompok psikopat mesum yang tidak akan berhenti untuk menghancurkan bukti dan juga siapapun yang menghalangi mereka. Karena putus asa dan demi keselamatannya, maka Kelly pun memulai pendakian berbahaya ke tebing gunung tanpa menggunakan alat pengaman sedikit pun. Dan di sini naluri bertahan hidupnya diuji ketika dia terjebak dengan para pembunuh yang hanya berjarak 20 kaki. Oke, sebelum lanjut kalau cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi rebahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperkenalkan kepada dua cewek bernama Sophie dan Kelly. Mereka ini sedang melakukan persiapan untuk melakukan panjat tebing di keesokan hari. Panjat tebing ini mereka lakukan adalah untuk mengenang 1 tahun kematian pacarnya Kelly, yang dimana pacarnya Kelly meninggal karena terjatuh ketika melakukan panjat tebing bersama dengan Kelly. Ketika mereka sedang melakukan persiapan, tiba-tiba datang sekelompok anak muda yang juga akan melakukan panjat tebing. Sophie yang agak genit, dia menatap seorang pria bernama Josh dengan penuh rayuan. Lalu setelah itu, setelah Kelly dan Sophie kembali masuk ke dalam kabin, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan rupanya itu adalah Josh yang mengajak Sophie dan Kelly untuk ikut ke pesta api unggun nanti malam bersama dengan teman-temannya Josh. Kelly sempat menolak untuk ikut ke pesta itu. Namun Sophie yang agak genit, dia berusaha untuk membujuk Kelly untuk ikut ke pesta itu. Akhirnya Kelly pun setuju untuk pergi ke pesta itu. Namun dia hanya akan nongkrong sebentar dan kembali lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sana Kelly dan Sophie diperkenalkan kepada teman-temannya Josh, yaitu Ray, Jake, dan Taylor. Mereka pun begitu senang dan menikmati pesta malam api unggun itu. Di tengah kegirangan, Sophie yang berkumpul dengan 4 pria, tiba-tiba Josh memamerkan jam tangan canggih miliknya. Ia mengatakan jika tombol di jam tangannya ditekan, maka para ninja akan segera datang. Terlihat semua orang yang ada di sana terhibur dengan lawakan yang dilakukan oleh si Josh. Karena malam semakin larut, Kelly pun memutuskan untuk pulang ke kabin lebih dulu. Sedangkan Sophie masih tetap berada di sana bersama dengan Josh. Malam yang semakin larut membuat hubungan Sophie dan Josh jadi semakin dekat, hingga mereka pun berani untuk beradu jigong. Namun saat itu Sophie kebelet pipis dan pergi ke dalam hutan. Namun Josh yang sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya, dia pun menyusul Sophie yang lagi pipis. Kemudian Josh pun langsung mengajak Sophie untuk bercocok tanam. Namun Sophie menolaknya. Akhirnya Josh pun berusaha untuk memperkosanya. Sophie pun kemudian berteriak, dan teriakannya terdengar oleh Ray, Jake, dan Taylor. Dari teriakan Sophie, mereka pun sudah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Josh. Ray pun kemudian langsung menghentikan Josh, dan Sophie pun langsung lari. Jake kemudian berkata bahwa mereka harus menemukan Sophie dan bicara kepadanya bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Mereka pun kemudian mencari Sophie, namun Sophie terus berlari karena ketakutan. Josh dan yang lainnya pun terus mengejar Sophie, hingga akhirnya mereka pun berhasil memojokkan Sophie. Dan kemudian karena kesal, Josh pun memukul Sophie hingga Sophie terjatuh ke dalam jurang yang ada di belakangnya. Keributan yang terjadi di luar terdengar oleh Kelly yang lagi tidur. Karena khawatir kepada sahabatnya, Kelly pun pergi ke tempat api unggun. Tapi di sana sudah nggak ada siapa-siapa. Kemudian Josh dan yang lainnya melihat keadaan Sophie yang terjatuh. Rupanya Sophie sedang sekarat karena kepalanya terbentur batu dan kakinya juga patah.
kemudian Ray pun mencoba untuk menelpon polisi. Namun Josh melarangnya, karena itu hanya akan membuat mereka dipenjara. Josh pun kemudian membuat rencana untuk membunuh Sophie, dan kemudian melemparnya dari atas tebing agar seolah-olah Sophie mati karena terjatuh saat memanjat tebing. Di sana Josh pun membunuh Sophie dengan memukul kepala Sophie dengan menggunakan batu. Karena tidak mau merasa bersalah sendiri, Josh pun menyuruh teman-temannya untuk ikut memukul Sophie dengan batu itu. Karena mereka semua tidak berani kepada Josh, akhirnya mereka pun memukulnya. Kemudian setelah itu, mereka pun membawa Sophie ke atas tebing. Tapi sebelum melemparnya, mereka merusak kukunya Sophie terlebih dahulu. Lalu setelah itu, mereka pun bersiap untuk melemparkan Sophie. Sementara di tempat lain, Kelly yang sedang mencari Sophie, dia melihat Josh dan yang lainnya ada di atas tebing. Karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh mereka, Kelly pun buka kameranya dan ngezoom. Dan ternyata teriakan Kelly membuat dirinya diketahui oleh Josh dan yang lainnya. Melihat hal itu, Josh pun menyuruh teman-temannya untuk mengejar Kelly dan mengambil kameranya. Kelly pun terus berlari untuk kembali ke kabin dan membawa semua barangnya. Ketika hendak kembali, tiba-tiba Kelly bertemu dengan Ray. Namun karena Ray adalah si pria baik, dia pun membiarkan Kelly untuk lari. Akhirnya Kelly pun berhasil sampai di kabin dan langsung membawa semua barangnya. Lalu setelah itu dia pun kembali berlari untuk pergi dari tempat itu. Dan singkat cerita, pagi hari pun tiba. Dan rupanya Kelly masih dikejar oleh Josh dan teman-temannya. Kelly pun berlari hingga ke tempat yang buntu. Dan karena masih dikejar, akhirnya Kelly pun terpaksa memanjat tebing tanpa menggunakan alat pengaman. Taylor yang mengejar Kelly, dia pun ikut memanjat tanpa menggunakan alat pengaman. Hingga akhirnya Taylor pun berhasil memegang ranselnya Kelly dan membuat semua perlengkapan alat panjat tebingnya Kelly jatuh. Begitupun dengan kameranya. Meskipun Taylor sempat jatuh, dia masih terus kembali memanjat dan berusaha mengambil kameranya. Kelly juga sedikit turun untuk mengambil kembali kamera miliknya. Dan untungnya, Kelly berhasil mengambilnya lagi. Lalu Kelly pun kembali naik, dan rupanya Taylor sudah ada di bawah kakinya Kelly. Melihat hal itu, Kelly pun menginjak tangan Taylor hingga membuatnya terjatuh. Akhirnya, ceker si Taylor pun patah. Melihat hal itu, Josh, Jake, dan Ray pun membawa Taylor kembali ke kabin dan memberinya obat. Lalu setelah itu, Josh, Jake, dan Ray pun kembali ke tempat tadi dengan membawa lengkap peralatan panjat tebing. Di sana mereka menemukan ponsel milik Kelly yang terjatuh. Kemudian terlihat Kelly yang masih berusaha memanjat tebing tanpa menggunakan sedikit pun alat pengaman untuk bisa kabur dari si Josh. Lalu Josh yang ada di bawah berkata bahwa Kelly sudah kehilangan setengah peralatannya. Jika dia tidak jatuh, maka dia akan mati kedinginan sebelum sampai ke puncak. Josh pun memutuskan untuk memanjat lewat bahu tebing dan mengambil jalan setapak di belakang agar mereka ada di atas Kelly. Namun sebelum itu, Josh kembali dulu ke kabin dengan alasan untuk mengambil sarung tangan. Kemudian, Ray yang sedang berdua dengan Jake, Ray mengajak Jake untuk mengakhiri semua ini dan menelpon polisi, lalu membuat sebuah skenario agar mereka tidak dipenjara. Namun karena Jake tidak berani menentang Josh, dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian setelah itu, Jake menyusul Josh ke kabin. Namun Josh yang melihat hal itu malah marah kepada Jake. Namun tak lama setelah itu, mereka bertiga pun langsung pergi ke bahu tebing untuk mengejar Kelly. Sementara itu, Kelly terus memanjat tebing sambil mengingat semua teknik yang telah diajarkan pacarnya dalam memanjat tebing. Kemudian ketika Kelly terus memanjat tebing, dia menemukan jalan yang tidak ada pijakan. Namun di sana Kelly melihat sebuah tali. Kelly pun berusaha mengambil tali itu, dan dengan kawat yang ada di ranselnya, Kelly pun berhasil mengambil tali itu. Kemudian di sini Kelly harus melakukan sebuah lompatan dengan menggunakan tali itu. Dengan teknik yang telah diajarkan pacarnya, akhirnya Kelly pun berhasil melompat. Lalu tak lama setelah itu, Kelly pun istirahat dan minum. Namun setelah Kelly minum, botol minumnya jatuh.
Josh yang melihat hal itu, ia menjadi senang dan mengejek Kelly. Kemudian setelah itu, Kelly pun lanjut memanjat tebing, hingga akhirnya Kelly diharuskan untuk melakukan lompatan lagi agar dirinya bisa sampai ke puncak. Namun tampaknya Kelly tidak berani melakukan lompatan itu, karena dulu ketika latihan bersama pacarnya, Kelly selalu gagal dalam melakukan lompatan itu. Sementara di bahu tebing, Josh sudah sedikit lagi sampai ke puncak. Dan singkat cerita, Josh pun sampai di puncak tebing, sedangkan Kelly masih berada di bawah. Kelly yang mengetahui Josh sudah ada tepat di atasnya, dia pun menjadi merasa kesal karena dia gagal sampai ke puncak lebih dulu. Kemudian Josh menurunkan sebuah tali dan meminta Kelly untuk mengikatkan kameranya. Namun Kelly yang sangat kesal, dia mengikatkan sebuah kertas yang bertuliskan "fuck you". Josh yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Kemudian Josh memutuskan untuk menunggu Kelly menyerah, karena setengah perlengkapannya telah jatuh dan tidak mungkin juga bagi Kelly untuk turun. Sambil beristirahat, Kelly mengobati dan menutupi luka di tangannya akibat dari memanjat. Lalu hari pun mulai gelap. Kelly kemudian masang tenda gantung yang kebetulan ada sebuah tenda di sana. Mungkin itu adalah tenda dari orang yang pernah melakukan panjat tebing di sana. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba.